Market kelihatannya agak sedikit pesimis dengan apa yang akan dilakukan atau diputuskan dari rapat pleno China. Tapi sabar dulu, mungkin kita belum dapatkan pengumuman tersebut sehingga mau tidak mau harus menunggu. Tapi satu sisi ada kabar bagus dan ini adalah tambahan dari apa yang dilakukan ataupun sempat dikatakan oleh Powell. Dan kita lihat ulasan berikut ini. Oke, sudah terhimpun beberapa statement yang juga menunjukkan sinyal dovish yang akan semakin kuat. Yang pertama tentunya dari Powell di hari Senin yang lalu, dia sempat memberikan kisi-kisi bahwa jika Fed menunggu inflasi terlalu dekat ataupun bahkan mencapai 2% lebih dulu, maka itu sudah terlalu terlambat untuk bertindak. Kemudian dari Daly juga melihat adanya potensi untuk melakukan penyesuaian kebijakan dalam beberapa waktu mendatang. Ini akan juga relatif sama dengan apa yang dikatakan oleh John Williams tadi malam, di mana John Williams mengatakan bahwa penurunan suku bunga bisa dilakukan dalam beberapa bulan ke depan dengan catatan Fed masih akan meninjau kurang lebih data dari sejak bulan Juli sampai September. Itu artinya sebetulnya apa yang akan terjadi di FOMC bulan Juli, yaitu tanggal 30 dan 31 Juli, kelihatannya masih tetap tidak akan berubah. Ini persis dengan ekspektasi hampir semua mayoritas pasar dan mereka cenderung melihat ada potensi untuk September. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari Adriana Kugler juga mengatakan bahwa kalau misalkan pasar tenaga kerja relatif lebih dingin, berarti kita asumsikan unemployment rate atau bahkan non-farm payroll, maka itu adalah tindakan yang akan direspon oleh Federal Reserve dalam beberapa waktu ke depan. Ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Waller. Satu sisi yang cukup menggembirakan adalah Waller ini adalah sosok yang memang sebelumnya tetap dalam posisi hawkish. Tapi dengan pernyataan tadi malam, menurut saya dia memberikan kisi-kisi ataupun katakanlah skenario yang menurut dia mungkin akan bisa mendesak ataupun memaksa Fed melakukan pemangkasan lebih cepat. Bahkan dua skenario tersebut menunjukkan bahwa dirinya sudah mulai bergeser ke sisi dovish. Apa saja kira-kira tiga skenario tersebut? Oke, skenario berdasarkan apa yang disampaikan oleh Waller itu ada tertuju kepada tiga. Skenario pertama yang paling optimis adalah kalau misalkan diasumsikan data inflasi ataupun data tenaga kerja tersebut mengalami penurunan alias pendinginan. Nah, tentunya ini yang sangat diinginkan atau yang sangat diharapkan oleh semua pihak, bahkan termasuk Federal Reserve sendiri. Artinya, kalau kita menyimak ini berarti sebetulnya adalah desakan untuk melakukan pemangkasan tersebut akan datang di bulan September. Dan itu adalah kemungkinan yang paling besar akan terjadi. 90% ekspektasinya sampai sejauh ini masih tetap bertahan di situ. Nah, sementara skenario yang kedua, ini yang menurut Waller lebih mungkin terjadi karena dirinya melihat ada kecenderungan di mana apa yang kita lihat terhadap inflasi kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan bisa dibilang kalaupun misalkan menunjukkan progres ataupun kemajuan terkait dengan disinflasinya, kemungkinan data ini relatif tidak merata. Artinya mungkin inflasi di sektor jasa ataupun inflasi di sektor perumahan sudah mulai mendingin, tapi ada di bagian-bagian tertentu yang relatif belum bisa dibilang menurun ataupun dingin. Nah, tapi kalau misalkan pun ini terjadi, maka kecenderungan untuk yang namanya pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat bisa dibilang agak blur ataupun agak abu-abu. Dan ini juga akhirnya membuat market menerka-nerka antara bulan September atau di bulan November. Ya, tapi rasa-rasanya sih November agak sedikit pesimis ya. Karena kita tahu di November itu adalah saatnya Amerika melakukan pemilihan presiden. Nah, sementara skenario yang ketiga adalah menurut Waller, kalau terjadi desakan ataupun dorongan inflasi yang naiknya cukup signifikan. Signifikan di sini berarti saya artikan saja kembali di atas level 4,5%, dan itu berarti menunjukkan skala prioritasnya mereka akan hold lebih lama suku bunga lebih tinggi. Nah, ini skenario yang ketiga inilah menurut Waller kayaknya sih nggak mungkin atau tipis kemungkinannya kalau misalkan diasumsikan bahwa inflasi tersebut naik di semester kedua 2024. Nah, satu sisi yang kita simpulkan sejak kemarin adalah berarti untuk menuju kepada FOMC di tanggal 30-31 Juli mendatang, berarti hanya sisa satu data ekonomi yang cukup penting yaitu data inflasi PCE yang kemungkinan akan dirilis di tanggal 26 Juli. Walaupun demikian juga jangan lupa ya, perhatikan juga di tanggal 25-nya ada data GDP, karena itu akan menunjukkan laju pertumbuhan ekonominya kira-kira melambatkah atau seberapa lambatkah yang terjadi pada ekonomi Amerika. Sementara kalau misalkan kita asumsikan semua market akan tertuju pada FOMC September, yang mana itu adalah di tanggal 17 ataupun 18 September, berarti kita ada 2 kali data NFP ataupun unemployment rate, lalu kemudian 2 kali data CPI ataupun PPI, dan 2 kali pula data PCE. Jadi ya lumayan cukup banyak dalam 1 atau 2 bulan ke depan.
Sementara itu, Goldman Sachs memberikan gambaran apa yang terjadi pada pasar saham. Kalau Anda simak, Dow Jones dan Nasdaq itu berseberangan, berlawanan arah. Nasdaq kemarin mengalami penurunan yang cukup tajam, sementara Dow Jones mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, salah satunya ini dipicu dengan pergeseran sentimen. Kemarin kita sudah sempat bahas ini, bahwa pergeseran tersebut terjadi setelah sebelumnya sektor teknologi selalu diincar oleh para pelaku pasar, sehingga mengakibatkan Nasdaq lebih cepat naik daripada Dow Jones. Sebaliknya, setelah data CPI kemarin, justru pergeserannya terjadi. Yang tadinya mengincar sektor teknologi, sekarang justru mengincar value stock yang ada di Dow Jones, dan itulah sebabnya kenapa Dow Jones lebih mudah naik daripada Nasdaq. Dan sektor teknologi ternyata mengalami tekanan turun. Dan menurut Goldman Sachs, itu ditenggarai oleh hedge fund global, yang ternyata mereka pun mengurangi atau mulai mengurangi lebih tepatnya exposure terhadap saham-saham Amerika. Nah, jadi kalau Anda lihat dalam penurunan yang terjadi 5 hari terakhir, memang ini sangat wajar karena ada aksi profit taking di sana, bahkan dilakukan oleh beberapa hedge fund yang cukup ternama. Kalau begitu, posisi yang untuk saat ini terjadi adalah kemungkinan Dow Jones akan tetap lebih mudah untuk menaikan daripada Nasdaq. Karena kalau satu sisi, sektor teknologi ini juga dipicu oleh adanya isu ataupun rencana dari Biden untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan eksportir chip yang terutama ditujukan ke market China. Jadi hati-hati untuk sektor teknologi seperti Broadcom ataupun bahkan Nvidia atau bahkan Qualcomm sendiri mengalami penurunan yang bisa dibilang penurunan cukup tajam sejak 4 Juni yang lalu. Jadi kalau misalkan untuk sementara waktu kita akan melihat Dow Jones akan lebih mudah naik daripada Nasdaq. Nah, sementara itu kabar terbaru terkait dengan rapat pleno atau third plenum dari Partai Komunis China yang sudah berlangsung dari sejak hari Senin 15 Juli yang lalu. Sampai hari ini masih belum ada kabar terbaru terkait dengan apa yang diputuskan ataupun yang dihasilkan. Ternyata selidik punya selidik, data tersebut baru akan diungkap ke media ataupun publik baru besok, yaitu di tanggal 19 Juli. So, hati-hati. Kita mungkin melihat ada dorongan terkait dengan pasar Hong Kong ataupun indeks saham Hong Kong, tapi untuk sementara waktu mungkin kita belum bisa terlalu menyambut dengan antusias. Dan ini juga berlaku kepada emas yang sampai saat ini mulai kenaikan tapi juga relatif tertahan. Perkiraan saya, kalaupun misalkan kita asumsikan bahwa minggu ini tidak ada data ekonomi yang penting lagi selain jobless claim nanti malam ataupun indeks manufaktur Philadelphia, maka kemungkinan market akan kecenderungannya menunggu apa yang dihasilkan dari rapat pleno tersebut. Perkiraannya begini, kalau misalkan rapat pleno tersebut memberikan anggaplah stimulus lanjutan untuk mendukung ataupun mendorong ekonomi China, maka kemungkinan itu juga akan mendorong selain pasar hake tentunya kita akan mendapatkan kenaikan di pasar komoditi. Ya, salah satu komoditi yang mungkin saja dituju adalah emas dan berikutnya adalah crude oil. Tapi juga hati-hati karena pertimbangan berikutnya adalah harus mendengar ataupun menunggu realisasinya. Dan seperti yang kemarin kita sempat bahas, realisasi tersebut baru akan kita dapatkan di tanggal 31 Juli. Apakah mereka akan confirm dengan melakukan hasil dari pertemuan ini atau tidak. Jadi pengumumannya besok 19 Juli, tapi realisasi dari hal tersebut kemungkinan baru akan kita dapatkan di tanggal 31 Juli. Dan akhirnya nanti malam kita akan dengarkan apa yang akan dilakukan oleh ECB, European Central Bank. Tapi yang jelas mereka akan mungkin mempertahankan suku bunga sekitar 4,25%. Jadi jangan berharap akan terjadi pemangkasan kedua. Justru mereka sudah jauh-jauh hari mengatakan akan tetap mempertahankan, kemudian akan fokus ke bulan September. Nah, lagi-lagi September menjadi primadona untuk bulan kebijakan dari Bank Sentral. Artinya, selain Federal Reserve, ternyata ECB pun diharapkan akan melakukan pemangkasan lanjutan. Tentunya, kedua kalinya untuk ECB, tapi yang pertama kali mungkin untuk Federal Reserve. Ya, kisi-kisinya mungkin saya akan berharap dari apa yang disampaikan oleh Lagarde. Kalau misalkan Christine Lagarde memberikan pernyataan yang sedikit lebih dovish atau mungkin dengan kisaran bahwa mereka siap untuk melakukan pemangkasan lebih lanjut kalau inflasinya dianggap mendingin. Sementara data CPI kemarin zona Eropa ditunjukkan dengan data CPI basis tahunan dengan angka 2,5%. Ya cukup lumayan lah, dari 2,6 menjadi 2,5. Sayangnya core CPI-nya masih bertahan di 2,9%. But that's okay. Kalau misalkan dalam perkembangan berikutnya ternyata laju pertumbuhan ekonominya relatif lambat, kemungkinan kecenderungan untuk inflasi pun tetap dalam jalur pendinginan. Dan itu berarti Christine Lagarde
akan sepakat dengan pandangan yang dilakukan ataupun yang disampaikan oleh Powell. Artinya mereka berdua sejalan dan kemungkinan akan melakukannya di bulan September. Nah, sementara kalau misalkan Inggris sendiri, kemungkinan kita masih tetap harus menunggu sampai di bulan Agustus mendatang. Nah, selain itu tentunya data ekonomi yang juga cukup penting adalah data initial jobless claim. Perhatikan angkanya, lalu kemudian ya bagi saya selama tidak terjadi penurunan kembali di bawah 220.000, itu berarti tren pengangguran masih tetap tinggi dan itu akan menekan US dollar. Dan tentunya emas akan mulai kenaikan. Kemudian ada Philadelphia Fed Manufacturing Index. Perhatikan juga angka tersebut ekspektasinya adalah naik ke 2,7 dari 1,3. Saya rasa kalaupun misalkan terjadi kejutan ke bawah, artinya di bawah 2% atau bahkan di bawah 1%, that will be great. Artinya dolar akan kembali tertekan dan kita akan dapatkan kembali dorongan untuk emas. Sementara ECB itu press conference akan dilakukan di 19.45 dan Christine Lagarde di jam 21.15.